Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IT, jumpa lagi dengan kami di channel yang membahas IT. Dimana lagi kalau bukan di channelnya Sciencecom, Training Center for Professional Development. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel kami, jangan lupa subscribe, ya, tekan tombol lonceng juga biar dapat informasi lebih banyak dari kami. Oke, kali ini kita akan bahas tentang konfigurasi dasar perangkat Cisco. Baik, kita akan mulai segera sambil ngopi. Baik sahabat IT semua, kita akan langsung saja mulai konfigurasi dasar perangkat Cisco bersama saya Rasad. Baik, untuk konfigurasi perangkat Cisco yang paling dasar, di sini kita akan coba beberapa, ya. Mungkin nanti tidak berurutan, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Yang pertama di sini adalah hostname, di mana hostname ini adalah perintah untuk merubah nama perangkat, switch atau router. Ya, kemudian ada banner. Benar ini untuk memberikan pesan singkat ketika seseorang terhubung ke perangkat baik itu router atau switchnya Cisco melalui telnet ataupun SSH. Tapi nanti di kesempatan ini yang kita akan sampaikan adalah yang melalui telnet dan juga konsol, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah perintah password, di mana password ini adalah kata kunci yang diinput ketika akan masuk ke konfigurasi Cisco, ya tadi ya, apakah itu router atau switch melalui konsol ataupun telnet. Lalu berikutnya ada secret. Secret ini fungsinya sama dengan password, tapi perbedaannya adalah kalau secret nanti ketika kita lihat perintahnya di showrun, dia akan terenkripsi, sementara password tidak, kecuali nanti kalau kita jalankan atau kita aktifkan perintah yang namanya service password encryption, di mana nanti semua yang perintah password itu akan terenkripsi. Oke, kemudian ada, nah ini juga salah satu yang penting ya teman-teman, ada no IP domain lookup, di mana no IP domain lookup ini adalah untuk menghindari waktu tunggu jika terjadi kesalahan perintah atau kesalahan pengetikan, ya, agar tidak ditranslasikan sebagai pencarian nama domain atau host. Oke. Nah, berikutnya di sini ada lagi untuk login, untuk menyatakan line konsol atau line VTY aktif, tapi diketik setelah mengaktifkan perintah password. Ya. Nah, kemudian ada perintah password juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, tapi ini kita jalankan di line konsol atau line VTY untuk telnet atau SSH. Nah, berikutnya ada logging sinkronus. Agar output yang keluar dari command line interface-nya ini disinkronisasi, ya. Disinkronisasi ini, maka dia tidak akan terganggu komennya. Ya, ketika nanti kita konfigurasi, terkadang ada log atau informasi yang berjalan karena running konfigurasinya. Maka kadang ketika kita ketik baru sepotong gitu ya, belum penuh, maka akan terdistract atau terbawa komennya dengan log yang muncul, sehingga kita bingung kita udah ketik apa. Nah, supaya nanti selalu tersinkronisasi sehingga lognya tadi tidak mengganggu komen kita akan jalankan perintah logging sinkronus. Nah, berikutnya lagi ada exec timeout. Nah, exec timeout ini fungsinya adalah untuk menentukan idle session di sesi konsolnya atau di line VTY-nya, ya. Nah, ketika nanti setelah 15 menit, defaultnya adalah 15 menit, itu nanti dia akan kita harus login lagi dari awal. Ya, tentunya nanti harus memasukkan password, atau kalau ada kita konfigurasi secret, maka yang diketikkan adalah perintah secret, ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah transport input, ya, untuk menentukan protokol apa yang digunakan. Default ini adalah all. Ini bisa
telnet, bisa SSH ataupun all ya. Itu defaultnya. Oke, kita akan langsung saja teman-teman. Kita akan coba buka Cisco paket tracer. Ya, di sini kita menggunakan Cisco paket tracer. Di sini kita akan coba menggunakan salah satu switch ya. Saya akan coba menggunakan switch dengan seri 2960. Saya akan coba zoom biar kita akan lebih terlihat jelas. Nah, di sini ada sebuah switch. Oke. Defaultnya nih nanti akan dikasih nama switch 0, lalu ada switch berikutnya switch 1 dan seterusnya. Sebagai simulasi kita akan siapkan satu unit PC seperti ini. Oke. Dan mungkin saya akan tambahkan lagi ada PC yang berikutnya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan setting IP-nya. Kita menggunakan IP kelas C aja dulu, ya. Lalu kemudian kita akan hubungkan, di mana untuk menghubungkannya antara PC dan switch, ya teman-teman sudah paham tentunya. Kita menggunakan yang straight through ya. Di sini kita klik PC-nya, kita hubungkan ke fast Ethernet, lalu ke switch-nya. Nah, di sini untuk seri 2960 dia memiliki 24 fast Ethernet dan 2 port gigabit Ethernet. Ya, anggaplah kita hubungkan ke fast Ethernet 01. Oke, nah kemudian saya akan hubungkan juga ke PC yang kedua, atau di sini namanya PC 1 ya, secara default. Kita hubungkan ke port 2. Nah, kita lihat teman-teman bahwasanya ketika kita hubungkan PC menggunakan kabel ke switch-nya Cisco, maka port di Cisco-nya tidak langsung hijau ya. Dia akan berwarna ember dulu. Inti untuk mengenali perangkat PC, atau tepatnya adalah NIC atau kartu jaringan dari perangkat PC-nya itu sendiri. Untuk memberikan IP-nya kita menggunakan IP statik dulu. Misalkan saya kasih IP dari kelas C seperti ini, anggaplah IP-nya 10 gitu ya. Kita tinggal klik di subnet mask, dia akan otomatis masuk. Kemudian berikutnya di PC 1 ya, kita akan masuk di fast Ethernet-nya. Kita kasih IP di sini, misalkan 192.168.1.11 seperti ini. Nah, untuk realnya teman-teman, untuk konfigurasi melalui switch ya, karena switch ini awalnya belum terkonfigurasi apa-apa. Meskipun demikian sebenarnya switch ini juga berfungsi atau berperan sebagai hub ya. Tapi karena switch dia memiliki kemampuan bisa mengenali MAC address dan membaca MAC address dan menyimpannya di MAC address table di switchnya. Jadi meskipun switch ini tidak dikonfigurasi apa-apa, tetap bisa digunakan sebagai untuk komunikasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Oke. Nah, karena temanya di sini adalah mengkonfigurasi perangkat dasar Cisco. Yang pertama kita gunakan adalah switch gitu ya. Nah, konfigurasi dasar ini sebenarnya pada prinsipnya sama, teman-teman atau sahabat IT sekalian. Apakah itu di switch ataupun di router. Nah, kalau realnya nanti kita harus menggunakan kabel konsol ya. Di sini kabel konsol kita akan hubungkan ke RS232 register serial ke port konsolnya di switch seperti ini. Oke. Karena apa? Karena switch ini belum dikonfigurasi sehingga kita belum bisa atau belum ada IP address pada interface VLAN-nya ya. Untuk apa diberikan IP switch-nya? Supaya kita bisa melakukan remote administration ya, sehingga kita tidak langsung mendatangi switch-nya untuk kemudian dihubungkan melalui konsol, tapi kita bisa meremote dengan menggunakan telnet atau SSH dan sejenisnya, sehingga kita tidak harus langsung datang mendekati switch-nya dan hubungkan dengan konsol. Cukup menggunakan koneksi menggunakan UTP dan IP address. Oke. Nah, di sini saya coba
contohkan atau tampilkan ketika kita terkoneksi dengan konsol, maka di sini kita gunakan adalah yang terminal. Nah, di mana defaultnya sudah disetting oleh packet tracer, bit per secondnya 9600, lalu kemudian data bitsnya 8, parity-nya non, ada stop bitsnya 1, flow controlnya non aja. Kita bisa langsung klik OK. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya, teman-teman. Baik, sahabat IT sekalian, kita lanjut. Di sini kita lihat bahwasanya untuk switch pada saat pertama kali aktif, ya, ini akan ditampilkan untuk kalau di PC itu namanya BIOS-nya ya, atau basic input output sistemnya itu akan ditampilkan ya, atau metode POS-nya ya. POS itu adalah power on self test. Dia akan menampilkan informasi sistem operasinya. Kita lihat di sini ada flash C2960, LAN base sekian ya. Dan kemudian informasi yang lainnya seperti ada 24 fast Ethernet dan 2 port gigabit Ethernet. Langsung saja kita langsung tekan enter. Untuk masuk ke konfigurasi kita ketik perintah enable seperti ini ya. Kita harus masuk dulu ke privilege mode, lalu kemudian baru masuk ke mode konfigurasi. Kita ketik di sini configure terminal seperti ini ya. Awalnya namanya adalah switch, defaultnya kita akan ketikkan perintah hostname untuk mengganti namanya. Misalkan kita kasih namanya adalah ScienceCom. Nah, kita bisa lihat promnya langsung berubah ya, teman-teman. Oke, berikutnya adalah banner. Nah, banner di sini tadi adalah pesan singkat ya. Nah, banner di sini ada beberapa pilihan karena ini adalah untuk yang ditampilkan pada saat kita mau connect ke switchnya lewat konsol ataupun telnet atau SSH ya. Maka kita kasih di sini MOTD, banner MOTD, message of the day. Nah, kita lihat di sini bahwasanya banner MOTD di sini memerlukan sebuah karakter khusus ya, sebagai tanda dimulainya kita akan mengetikkan pesan singkat tadi. Sehingga kita harus lengkapi, misalkan seperti ini, banner MOTD. Ini bisa pakai simbol apa aja ya, sahabat IT. Contohnya saya pakai menggunakan perintah atau karakter khusus crash atau pagar ya. Nah, di sini akan diinformasikan bahwasanya enter text. Kita tinggal masukkan pesan singkatnya. Karena kita awal lagi dengan crash, nanti ketika selesai mengetikkan perintah singkatnya, maka untuk menutupnya atau mengakhiri perintah bannernya, kita tutup lagi dengan karakter tersebut. Saya kasih enter 2 kali di sini. Lalu kemudian saya akan kasih, misalkan ada garis putus-putus seperti ini, ya. Saya ketik di sini welcome to ScienceCom switch configuration. Ya, nah di sini bedanya apa, teman-teman? Kita harus ketiknya agak manual ya, karena ini simple aja. Saya kasih lagi, ya. Nah kemudian saya kasih informasi gini, terbatas. Akses terbatas ya. Ini harus izin dulu dengan adminnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, anggaplah seperti ini, lalu saya tutup dengan karakter pagar. Berikutnya adalah kita akan mengaktifkan password. Nah, karena kita dalam mode konfigurasi, kita ketikkan perintahnya adalah enable password. Ya, anggaplah di sini saya kasih passwordnya Cisco. Nah, bedanya apa dengan password yang di line telnet atau line VTY, sahabat IT? Bedanya adalah kalau di mode konfigurasi ini atau config mode, kita harus awali dengan perintah enable. Ya, baik.
Nah, kemudian sekaligus saja kita akan coba, nanti kita akan bisa lihat bedanya antara secret dengan password ya. Saya akan masukkan sini. Ini saya kasih informasinya adalah kelas seperti ini. Oh sorry, enable bukan enable ya, enable secret class. Oke. Nah berikutnya adalah setelah itu kita konfigurasi. Nah ini salah satunya adalah kita gunakan perintah no IP domain strip lookup. Ini untuk menghindari waktu tunggu ya ketika kita ada salah ketik komen. Kadang dianggap kita mencari nama sebuah domain, supaya nanti langsung balik lagi ke prompt, tidak harus menunggu ya. Kita akan perlukan perintah no IP domain lookup ini. Oke, lanjut langsung kita ke line console ya teman-teman. Line console 0, karena di perangkat Cisco cuma memiliki satu line console yang dimulai dari 0 ya. Kemudian perintah berikutnya adalah login, tapi ingat login ini harus diawali dengan perintah password ya. Kalau tidak, dia akan kasih pesan, contoh seperti ini. Kalau saya ketik perintah login terlebih dahulu ya, maka di sini login disable online 0 until password is set, itu ya. Sehingga kita harus awali dulu dengan perintah passwordnya dulu. Passwordnya apa, enter, baru kemudian ketikkan perintah login. Oke, langsung saja password saya kasih sama dengan yang di atas ya, biar simpel aja, Cisco. Baru kemudian perintah loginnya. Nah seperti itu. Kemudian supaya sinkron ya, di sini kita ketikkan perintah login synchronous. Karena kalau teman-teman nggak hafal, kita bisa tekan tab aja ya, seperti ini. Lalu kemudian exact time out. Ya, di sini satuannya adalah menit, jam dulu atau jam dulu ya. Atau saya langsung kasih di sini 0 spasi 15. Oke. Nah, untuk perintah di line telnet ini juga sama ya. Tapi kita harus masuk dulu ke line telnetnya, di mana perangkat Cisco itu memiliki total ada 15 atau 16 line telnet, sahabat IT sekalian. Oke, nah kita lihat di situ satuannya ternyata adalah menit kemudian detik ya. Nah, karena kita tadi ketiknya adalah 0.15, maka 15 detik. Baru 15 detik dia langsung log out gitu ya. Kita harus login lagi. Nah, teman-teman bisa lihat atau sahabat IT bisa lihat, inilah yang namanya banner MOTD tadi yang kita konfigurasi. Sehingga ketika mau masuk ke line console ya, ini banner ini akan muncul. Ya, oke, kita coba login lagi. Seperti ini. Enable. Nah, ketika enable di sini sahabat IT sekalian, karena kita konfigurasi ada enable password dan enable secret, maka otomatis privilege-nya akan lebih tinggi yang secret ya. Nah, kita ketikkan secretnya di sini. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke configure terminal. Ini ya. Karena tadi cuma 15 detik, saya masuk dulu ke line console lagi. Console 0. Saya rubah exact timeout-nya supaya nggak terlalu cepat ya. Ini saya balik 15 spasi 0. Meskipun ini defaultnya ya, sahabat IT, nanti bisa diatur lagi. Baik, kita lanjut untuk tadi ya, kita kembali lagi ke line telnet. Bahwasanya untuk line telnet ini perintahnya kurang lebih sama ketika kita ketikkan di konsol. Line VTY totalnya ada 16 dari 0 sampai 4 dan dari 5 sampai 15. Anggaplah kita akan aktifkan 5 line aja dari 0 spasi 4 seperti ini, sorry. Nah, perintahnya sama ya, harus diawali dengan perintah passwordnya apa, kemudian login. Nah, karena tadi kita sudah ketik, teman-teman nggak perlu ketik lagi, kita panggil aja pakai panah atas seperti ini ya.
Oke, karena nggak ketemu, saya ketik lagi password Cisco, kemudian login, ya, kemudian logging synchronous, seperti ini, kemudian exec timeout 15 spasi 0. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi dasar dari perangkat Cisco. Kita akan coba lihat hasilnya ya, teman-teman. Kita bisa ketik atau kita bisa simpan dulu. Ya, kita bisa simpan konfigurasi kita yang masih ada di memori. Nah, kalau di memori kita bisa panggil dengan show run atau show running config ya, supaya nanti tersimpan sehingga nanti ketika switchnya di restart atau dimatikan, dihidupkan lagi, maka konfigurasi yang sudah kita setting ini akan dibaca lagi, ya, sehingga dia akan konfigurasinya akan mengikuti perintah tadi yang sudah kita ketikkan. Oke, kita simpan dulu dengan perintah ini, bisa kita singkat dengan WR seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk melihat hasil konfigurasinya ada dua cara, karena kita sudah simpan. Ini ada perintah show run, maksudnya adalah show running config seperti ini. Oke, kita bisa lihat sahabat IT sekalian, perbedaannya adalah karena kita menggunakan show run, di sini akan muncul perintah building configuration karena dia akan baca dari memori langsung, ya. Ukurannya kecil sekali, kurang lebih sekitar 1,5 kilobytes ya. Seperti ini. Nah, kita lihat berikutnya di sini ada hostname, nama switchnya, lalu secret. Nah, inilah letak perbedaan antara secret dengan password. Kalau secret ini terenkripsi seperti ini, sementara password ini dia clear text. Kita bisa lihat langsung. Ya. Kemudian ada perintah no IP domain lokal, ya. Nah, kemudian di perangkat switchnya Cisco memiliki protokol yang namanya spanning tree. Oke, buat rekan-rekan atau sahabat IT yang ingin mengetahui apa itu spanning tree, silahkan ketik di komen. Ya, kita akan coba bahas di kesempatan yang lain. Oke, kita lihat lagi. Dengan menekan spasi maka dia akan menampilkan per layar ya. Di sini kita lihat karena ada 24 port. Nah, kita lihat di sini ada banner MOTD, ya. Inilah banner yang tadi kita lihat pada saat kita login lewat konsol. Lalu kemudian di sini ada line console 0, ya. Passwordnya clear text. Lalu ada logging synchronous, ada login, exit timeout. Oke. Nah, ini yang kita aktifkan adalah line VTY 0 sampai 4, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat bahwasanya line VTY 5 sampai 15 ini belum aktif, ya, karena kita hanya mengaktifkan 0 sampai 4 tadi. Oke, itulah konfigurasi dasar pada perangkat Cisco, sahabat IT sekalian. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.